Mulailah presentasi siapa nih? Ya. Aliran apa itu? Progresif, Pak. Progresif. Progresivisme. Iya. Langsung kita mulai ya, Bu? Iya, Yes. aliran progresif. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang aliran progresivisme. Di sini saya perkenalkan, nama saya Mustika Hoirunisa sebagai moderator. Yang kedua ada Nurmala Anissa, Rizka Meinisari, Rizka Syifa, dan Suruni Rahmatul Nasoha. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu pengertian aliran progresivisme yang akan dijelaskan oleh Rizka Syifa. Jadi aliran progresivisme. Progresivisme ini berasal dari kata progresif yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu ke arah yang maju. Terdapat beberapa pendapat dari para ahli, salah satunya menurut Muhmi berpendapat bahwa progresivisme merupakan aliran yang menekankan kepada pendidikan di mana peserta didik itu tidak hanya diberikan pengetahuan tetapi juga aktivitas-aktivitas yang melatih mereka dalam berpikir untuk biar mereka itu tuh mudah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya menurut Dumbrandshah itu menjelaskan bahwa progresivisme itu berhubungan dengan istilah the liberal road to cultural yang artinya fleksibel, tidak kaku, toleran dan terbuka, sering ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalamannya. Sehingga dapat dikerucutkan bahwa aliran progresivisme merupakan suatu gerakan dalam bidang pendidikan yang berpusat pada siswanya untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan secara menyeluruh dan sistematis. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya sejarah aliran progresivisme yang akan dijelaskan oleh Nurmala Anissa. Nurmala? Baiklah, akan saya ambil alih. Yang kedua itu sejarah aliran progresivisme. Nah, awal mula munculnya aliran progresivisme itu sekitar tahun 1800-an di Amerika Serikat. Nah, tokoh-tokoh yang awalnya memunculkan aliran filsafat ini yaitu Horace Mann, Francis Parker, dan G. Stanley. Nah, pada tahun 1900-an, tokoh-tokoh aliran progresivisme yang muncul itu John Dewey dan William H. Kilpatrick. Aliran progresivisme menurut Muhammad Yeli secara sejarah telah muncul pada abad ke-19, namun pada awal abad ke-20 baru perkembangannya pesat, khususnya di negara Amerika Serikat. Namun, secara garis besar, perkembangan aliran ini secara pesat terjadi pada abad ke-20. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran progresivisme yang akan dijelaskan oleh Meini. Tokoh-tokoh aliran progresivisme. Ada banyak tokoh yang menganut aliran progresivisme. Di antara tokoh tersebut yang berpengaruh dalam bidang pendidikan, yang pertama adalah Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi adalah seorang tokoh pendidikan yang berpengaruh di Switzerland dan dikenal sebagai pendiri sekolah dasar modern. Menurut Pestalozzi, tujuan dari pendidikan tidak semata-mata untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan alami yang tersembunyi dalam setiap individu. Yang kedua ada Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli di bidang psikologi asal Austria. Ia banyak mengkaji psikologi anak. Menurut Freud, anak harus memiliki kebebasan berekspresi dan lingkungan pembelajaran yang terbuka. Berekspresi adalah hal penting dalam pendidikan. Dan yang ketiga adalah John Dewey. Dalam tulisannya yang berjudul My Pedagogic Creed, John Dewey mengungkapkan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai persiapan hidup. Sekolah tidak terlepas dari masyarakat. Ia juga mengajarkan bagaimana berpikir progresif
pendidikan harus mengacu pada pengalaman dan mengacu pada hari ini menuju hari yang akan datang. Baiklah, selanjutnya belajar dalam aliran progresivisme yang akan dijelaskan oleh Seruni. Pandangan progresivisme mengenai belajar itu bertumpu pada pandangan mengenai sebagai makhluk yang memiliki kelebihan potensi dan sifat dinamis dan kreatif dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, setiap siswa itu memiliki kemampuan potensi sebagai makhluk menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Metode pendidikan yang digunakan oleh aliran progresisme ini yaitu yang pertama, metode pendidikan aktif, yaitu pendidikan progresif ini lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap peserta didik untuk mengembangkan kecil suaranya. Yang kedua, yaitu metode memonitor kegiatan belajar, yaitu mengikuti proses kegiatan belajar mandiri sambil memberikan bantuan-bantuan apabila suara saya terdengar. Suaranya mana? Suaranya nggak kedengaran. Kecil, Mas, suaranya, Mas. Ya sudah kecil kayak suara robot gitu. Nah, ada apa ya? Kayak gelombang-gelombangnya. Iya, coba tadi yang bicara. Seruni. Metode pendidikan yang biasa digunakan oleh aliran progresivisme yakni yang pertama yaitu metode pendidikan aktif, yaitu pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, metode memonitor kegiatan belajar, yaitu mengikuti proses kegiatan anak belajar sendiri sambil memberikan bantuan-bantuan apabila diperlukan yang sifatnya memperlancar berlangsungnya kegiatan belajar tersebut. Yang ketiga, yaitu metode penelitian ilmiah, yaitu pendidikan progresif merintis digunakannya metode penelitian ilmiah yang tertuju pada penyusunan konsep. Yang keempat, kerjasama sekolah dengan keluarga, yaitu pendidikan progresif mengupayakan adanya kerjasama antara sekolah dengan keluarga dalam rangka menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk mengekspresikan secara alamiah semua minat dan kegiatan yang diperlukan anak. Yang kelima, yaitu sekolah sebagai laboratorium pembaharuan pendidikan, yaitu sekolah tidak hanya tempat untuk belajar, tetapi berperan pula sebagai laboratorium dan pengembangan gagasan baru pendidikan. Baiklah, itu tadi penjelasan kami tentang aliran progresivisme. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Ya, Anissa Meliana. Baiklah, saya Anissa Meliana dari kelompok 11. Nah, saya mau bertanya. Tadi kan katanya aliran progresivisme ini bertumpu pada siswa ya. Menerapkan aliran progresivisme. Terima kasih. Apa? Bagaimana? Bisa diulangi? Menurut kalian, apakah kurikulum 2013 itu menerapkan aliran progresivisme ini? Baiklah. Bu, ini langsung dijawab atau dengarkan dulu semua pertanyaan? Terserah mana bagusnya. Ditampung dulu boleh? Ya, baiklah, akan kami tampung dulu. Selanjutnya Ismi Nur Aziza mengangkat tangan. Baiklah, saya Ismi Nur Aziza ingin bertanya,
Apa sih hubungan antara aliran progresivisme ini dengan filsafat pendidikan yang kita pelajari sekarang? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya itu kan bisa di-share whiteboard, diketik. Oh iya, Bu. Yang lain bisa lihat. Atau diketik di slide-nya tadi lah kan bisa kan? Bentar. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ya, boleh, Charlotte. Oke, nama saya Ki Agus M. Syahrur dari kelompok 11. Izin bertanya, kalau saya lihat di RPS kita yang dibagikan ada di kemampuan akhir capaian pembelajaran sub CPMK, itu tertulis bahwa kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mampu menyelesaikan masalah terkait aliran progresivisme. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa saja masalah-masalah yang ada dalam aliran progresivisme ini? Itu tidak ada kan di presentasi kalian, dan bagaimana solusinya? Karena kalau saya lihat itu salah satu kompetensi yang harus kita dapat di pembelajaran ini. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan dari Anissa Meliana tadi akan dijawab oleh Saudari Seruni. Seruni? Sepertinya Seruni belum mendengar. Kita lanjut dulu. Untuk pertanyaan dari Ismi tadi akan dijawab oleh Rizka. Pertanyaannya adalah apakah hubungan aliran progresivisme dengan filsafat pendidikan? Progresivisme secara bahasa kan berarti kemajuan. Nah, dalam
Dalam filsafat pendidikan, progresivisme merupakan aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir secara menyeluruh, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah, seperti penyediaan informasi dan memberikan analisis. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahi atau bagaimana? Jika tidak ada, untuk ISMI apakah sudah dimengerti penjelasan dari Rizka Meini? Bisa dikasih contohnya tidak, Mustika? Contoh yang maksudnya contoh hubungannya ya? Oh ya, ini dari Saudara Ragil menambahkan aliran progresivisme adalah salah satu dari aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat dalam pendidikan selain progresivisme, ada aliran idealisme, perennialisme, esensialisme, dan lain-lain. Nah, kalau untuk contoh tadi, contoh yang seperti apa yang diminta, Mi? Ya, misal, ya contoh aliran progresivisme dalam pendidikannya itu, nak. Oh, contohnya ya. Perasaan Seruni tadi. Yang contoh itu tadi dalam pendidikan sudah dijelaskan Seruni dalam hubungan dalam kaitannya dengan pendidikan kan. Nah, itu dijelaskan Seruni tadi. Mungkin maksudnya contoh penerapan nyata di sekolah. Sekolah mana yang bagaimana yang sudah menerapkan seperti ini. Apakah ada sekolah yang menerapkan aliran progresisme di Palembang? Kalau bisa itu bisa dicontoh nyata seperti itu lebih baik. Contoh. Apa yang harus dijawab mungkin boleh peserta lain. Ya, mungkin dari teman-teman kalau ada yang tahu bisa menambahkan. Mustika. Ya, Pak. Coba tadi ada slide ciri-ciri aliran progresisme itu kan ada keluarga, ada lab, ada ilmiah. Ada nggak kira-kira sekolah yang menerapkan seperti itu? Itu ada slide tadi, slide tadi ada 5 kayaknya. Ya. Kalau menurut saya pribadi, karena sekarang kita kan sudah K13 ya, kurikulum 2013, revisi 2018. Slide-nya dulu tadi di Pak Somakin. Di slide kamu tadi kan ada ciri-ciri kan, ada ciri-ciri progres, karakteristik progresivisme. Coba diperlihatkan dulu, barangkali dari situ bisa dilihat bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Ya, Bu. Mungkin kita lihat sekolah yang menerapkan itu ya. Ya. Mungkin kawan-kawan lain bisa menjawab. Di stop dulu yang ini. Nah. Iya.
Nah, metode pendidikan yang biasa digunakan oleh aliran progresivisme ini ada 5. Nah, metode pendidikan aktif, metode memonitoring kegiatan belajar, penelitian ilmiah, sekolah, kerjasama sekolah dengan keluarga, sekolah sebagai laboratorium pembaruan pendidikan. Nah, menurut saya kalau dari pendidikan kita sih sudah banyak yang menerapkan ya Bu, kayak siswa yang aktif, diskusi kelompok, terus banyak adanya juga kerjasama sekolah dengan keluarga. Izin menambahkan, boleh? Ya, boleh. Tadi kan ada yang dijelaskan sama Rizkan tadi kan, yang katanya aliran progresivisme tadi itu tidak berharap pada siswa itu cuma belajar, tidak berharap pada itu, tetapi maaf Farhan, suaranya kurang jelas. Kurang jelas ya? Bentar ya. Nah, ini jelas belum? Jelas. Nah, kalau menurut saya, tadi itu kan sudah dijelaskan tadi kan sama Rizka ini, kalau aliran progresivisme itu tidak hanya menekankan pada siswa tuh belajar baik, tapi mengharapkan pada siswa tuh menemukan hal-hal baru kan, benar nggak? Iya. Nah, kalau menurut saya, setiap sekolah tuh sudah banyak menerapkan aliran progresivisme dengan cara mungkin dalam pembelajarannya tuh mereka tuh tanpa sengaja bisa menemukan cara penyelesaian dari suatu permasalahan dalam pembelajarannya tuh, atau mungkin juga dalam kayak ada ekskul KIR. Nah, KIR itu kan selalu menemukan hal-hal baru kan dari permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari atau kayak gitulah pokoknya. Nah, kalau menurut saya kayak gitu. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Farhan atas tambahannya. Bagaimana Ismi? Apakah sudah dimengerti? Iya, Mustika. Sudah. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama Ismi. Ini tadi ada tambahan dari Roshida Aryani di kolom chat. Aliran progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Pendidikan yang demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah di Indonesia. Nah, mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Anissa Meliana tadi terkait dengan hubungan dari apakah kurikulum 2013 sudah menggunakan aliran progresivisme. Nah, menurut kami karena aliran kurikulum 2013 ini kan student center ya. Nah, itu tuh sejalan dengan pemikiran dari aliran progresivisme ini. Nah, dari Dinda tadi mengangkat tangan, mungkin ada tambahan? Dinda? Ya, lalu ini Tiara Patrianingsi mengangkat tangan juga, mungkin ada tambahan? Mustika izin menyampaikan pendapat. Kan pada poin kelima itu sekolah sebagai laboratorium pembaruan pendidikan. Nah, mungkin pendidikan waktu itu kita tuh hanya belajar tentang berdasarkan teori aja, pengetahuan saja. Nah, seperti SMA saya waktu itu sudah menggunakan sudah menggunakan lab. Misalnya tentang pelajaran IPA itu kami waktu itu memotong ayamnya untuk melihat isi di dalam ayam itu. Misalnya untuk melihat serambi kiri, serambi kanannya itu, membelah jantungnya itu.
Nah, mungkin itu sudah menerapkan aliran progresivisme, mungkin menurut saya salah satu contoh. Iya. Terima kasih Tiara atas tambahannya. Oke. Mungkin dari teman-teman tadi ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari pertanyaan Anissa tentang hubungan kurikulum 2013 dengan aliran progresivisme. Untuk Anissa Meliana, apakah penjelasan dari saya tadi sudah dimengerti? Menurut saya sudah cukup. Ya, Jadi kasih. intinya itu diterapkan kan? Iya, menurut saya sudah menerapkan. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Trimelinia mengangkat tangan. Itu tadi saya mau menambahkan jawaban untuk Anissa Meliana, tapi ternyata Anissa Meliana sudah memahami dari maksud jawabannya. Tidak apa-apa, Yi, kalau mau menambahkan. Menurut saya, apabila dihubungkan aliran progresivisme ini dengan kurikulum di Indonesia itu adalah sangat relevan sekali ya, dan bahkan mempengaruhi. Bahkan mungkin menjadi salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum 2013. Karena kurikulum 2013 ini kan karena aliran progresivisme ini dapat menjadi salah satu yang mendasari pengembangan kurikulum 2013. Karena kurikulum 2013 itu pendekatannya itu pendekatan saintifik, di mana yang dimaksud yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi menurut saya kurikulum 2013 ini sangat cocok dengan pandangan aliran dari progresivisme. Terima kasih. Ya, terima kasih, Yi. Terima kasih Trimelinia sudah membantu menambahkan. Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudara Syahrul tadi mungkin akan dibantu dijawab oleh teman-teman saya. Untuk pertanyaan dari Syarul tadi mohon maaf kami belum menemukan. Kami sedang berdiskusi tentang itu. Mungkin selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi?
Izin bertanya, Mustika. Ya. Ini kan di filsafat ini kita belajar ada 3 macam aliran ya. Nah, untuk aliran progresivisme itu sendiri, ada nggak kelebihan serta kekurangannya? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan tanggapan? Pertanyaan Syahrul tadi apa, Mustika? Apa saja masalah-masalah yang ada dalam aliran progresivisme dan solusinya? Sudah ketemu kelompok kalian? Belum, Bu. Tawarkan di teman-teman lain. Siapa tahu mereka paham masalahnya apa. Iya. Coba kamu pikirkan. Progresif ini kan tadi student center tadi kamu bilang kan? Nah, biasanya karakteristik pembelajaran student center ini apa? Mungkin bukan masalah, tapi tantangan ya. Tantangan bagi guru dan siswa itu seperti apa. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan oleh Syahrul tadi. Baik, Bu. Coba kalian jelaskan. Progresif itu kata dasarnya apa, Mustika? Progresisme. Ini berasal dari kata agresif. Isme itu aliran. Jadi tadi pro itu apa? Pro kontra. Pro itu artinya apa? Menuju. Apa itu menggerakkan sifat aliran agresif. Ada ciri-ciri sekolah yang seperti itu ya, sangat agresif. Mau menjawab pertanyaan yang Gustina tentang kelebihan dan kekurangan aliran dari progresivisme. Ya, boleh Rizka Syifa. Jadi kelebihannya itu nilai-nilai yang dianut dalam aliran progresivisme ini bersifat fleksibel terhadap perubahan. Terus toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Selanjutnya itu anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun berpikir sehingga dapat mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang ada dalam dirinya. Kemudian menjadikan anak didik menjadi lebih kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru.
untuk kelemahannya yaitu aliran progresivisme ini terlampau menekan pada pendidikan individu. Kemudian kelas sekolah progresif artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar. Selanjutnya progresivisme bergantung pada minat dan spontan, serta siswa merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan. Itu saja kelebihan dan kelemahannya. Bagaimana Saudara Gustina? Atau dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Pertanyaan yang apakah hubungan aliran progresivisme dengan filsafat pendidikan tadi sudah dijawab ya? Sudah, Bu. Ini whiteboard-nya kelihatan nggak, Bu? Pertanyaan-pertanyaannya? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Kelihatan daftarnya. Soalnya tadi saya cuma fokusnya tadi perasaan jawaban-jawaban kamu fokus pada contoh penerapan nyatanya saja. Tadi sebelum itu dijawab oleh Rizka Meini, Bu, tentang hubungannya. Oh iya, saya nggak dengar itu tadi. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Yang punya Syahrul tadi, Bu, masih dicari ini. Ya, kembalikan ke Syahrul. Bagaimana maksudnya masalah-masalah? Mungkin Syahrul bisa memberikan contoh masalah, kemudian kalian memikirkan bagaimana solusinya, seperti itu ya. Jadi kalau stuck di satu pertanyaan, jangan ini, kembalikan lagi. Maksud si penanya apa, begitu. Oh iya. Baik, jadi Bu. kita nggak diem-dieman. Gini, Bu, maksud saya tuh, saya kan lihat di RPS kita, Bu, yang udah diberikan di e-learning. Nah, itu saya baca untuk di pertemuan kita di bagian tujuan akhir atau kemampuan akhir capaian pembelajaran sub CPMK. Nah, di situ ada tulisan mampu menyelesaikan masalah terkait aliran progresivisme. Nah, di sini. Jadi kita tuh diharapkan di kemampuan akhir ini dapat atau mampu menyelesaikan masalah terkait aliran progresivisme. Nah, pertanyaan saya tuh apa saja, Bu, masalah-masalah itu terkait aliran progresivisme ini dan solusinya? Di bahan atau pemaparan kalian tuh nggak ada masalah terkait aliran progresivisme ini. Saya bantu jawab itu. ya. Iya, Bu. Nah, saya bantu jawab kelompok ini. Jadi maksudnya ini karena dia mengaitkan dengan capaian pembelajaran, artinya kita sebagai yang belajar di sini harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah jika memang ada masalah. Nah, masalah aliran progresivisme ini karena dia ini fokus pada student center, kemudian guru itu harus mempersiapkan aktivitas untuk siswa yang lebih banyak. Artinya menuntut siswa untuk meningkatkan creative thinking-nya, meningkatkan critical thinking. Nah, untuk membuat hands-on atau aktivitas yang seperti itu, guru ditantang juga harus lebih kreatif. Lebih maju cara berpikirnya, bukan hanya cara belajar yang konvensional. Artinya guru dituntut untuk lebih inovatif dalam memilih pembelajaran. Nah, masalahnya mungkin tidak semua guru dapat menciptakan pembelajaran yang dapat mengasah kemampuan siswa yang seperti dituntut oleh aliran progresivisme ini. Nah, itu menurut saya. Nah, bagaimana kelompok kalian? Apakah memang yang seperti itu yang dimaksudkan Syahrul ini? Tantangan itu lebih ke tantangan ya, bukan masalah. Tantangan bahwa harus lebih kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif.
supaya aliran yang progresif ini, yang lebih ke student center ini dapat terlaksana dengan baik. Begitu tadi. Iya Bu, kalau menurut kami pun juga seperti itu. Kalau yang tantangan-tantangan tadi, guru tuh kan guru diminta memang lebih kreatif, mengembangkan LKPD, terus memilih model-model pembelajaran yang membuat yang mendukung student center tadi. Iya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditambahkan tentang tantangan-tantangan tersebut? Bagaimana yang bertanya ini? Bagaimana? Bagaimana Syahrul? Iya Bu, itu dapat sih salah satu tantangannya tadi ya sudah dicontohkan oleh Ibu. Iya, Ibu rasa seperti itu ya. Banyak sebetulnya tantangan-tantangan atau masalah. Solusinya bagaimana? Solusinya guru harus lebih kreatif. Ya kan? Itu saja. Harus bisa melatih untuk menciptakan pembelajaran yang itu tadi. Memenuhi tuntutan dari aliran ini, aliran progresif ini. Lanjut. Bagaimana Syahrul, sudah dimengerti ya? Iya Bu. Selanjutnya tadi itu kan pertanyaan dari Gustina tadi sudah dijawab oleh Rizka Siva. Untuk Gustina sendiri sudah dipahami maksud dari Rizka Siva? Bisa dilihat juga di kolom chat, itu ada beberapa teman yang menambahkan tentang kelebihan dan kekurangan dari aliran progresivisme ini. Bagaimana Gustina? Sudah clear? Sepertinya sudah ya. Kita lanjut untuk mungkin dari teman-teman ada masukan, saran, atau pertanyaan lagi. Pak Samakin dulu Pak, mungkin Pak diarahkan Pak tadi. Ya. Ininya Pak, silakan Pak. Ya ini nggak tahu ini karena daring jadi mahasiswa lebih kreatif berbanyak ya. Mungkin di rumah sampai makan sampai ngopi jadi kiranya keluar. Ya, Win. Pertanyaan bagus-bagus. Jadi pertama K13 itu harus dipahami, K13 itu standar ya. Standar sekolah dan semua sekolah melaksanakan standar. Standar kurikulum nasional. Nah, yang disebut dengan progresif ini ada nilai tambahnya. Bang, tadi yang ditanyakan Sarul tadi, contohnya kalau di sekolah, mungkin ini ke depan kita mengadakan ada kunjungan ke sekolah. Ya. Kita melihat aliran-aliran ini gimana, betul nggak diterapkan, dan kita bergeraknya sesuai dengan metode. Misalnya terkait ilmiah, dengan kerjasama dengan keluarga, ada lab. Nah, sekolah-sekolah yang progresif ini biasanya ada tim ahlinya ya. Kalau sekolah mengelola sekolah sesuai standar, nah tim ini mengelola yang agresif itu. Maka progresif ini sebenarnya kata dasarnya agresif. Kita contoh ambil sekolah misalnya IGS, ya. Atau IGS. Indo Global itu ya, itu. Nah, dia menerapkan, saya lihat sekolah dia menggunakan aliran progresif ini, berfokus pada siswa dan kemampuan siswa. Jadi betul-betul tingkatkannya kompetensi siswa per individu itu. Dan caranya bagaimana? Mereka ini mendatangkan tenaga ahli yang profesional.
Bagaimana biayanya? Itu kan di masalah biaya. Sekolah ini sama orang tua, di pihak sekolah bertanggung jawab mendatangkannya. Nah, gajinya dibayar oleh orang tua. Ya, kalau sekolah negeri mana mau kan, kamu karena sudah bayar, orang tua tidak mau tahu lagi masalah biaya seperti itu. Seperti dia mendatangkan olimpiade matematik, yang membuat soal itu ya, Pak siapa itu. Itu sampai 30 juta sebulan. Nah, yang bayarnya siswanya. Itu bentuk kerjasama. Nah, misalnya melalui hasil penelitian bahwa siswa itu, karena dia full day school, perlu tidur siang. Tidur siang itu kan baru segar lagi pikirannya. Maka kenapa pagi-pagi kita belajar bagus ya, siang kan menurun. Nah, dia habis makan siang, tidur dulu. Itu diterapkan di sekolah tersebut, harus tidur siang. Habis tidur siang baru lanjut lagi belajar. Itu si Sarul tadi ya, masalah-masalahnya itu ya. Jadi memang masalah itu butuh ada penelitian dan mengatasinya secara ilmiah. Terkait dengan filsafat ini ya, terkait dengan berpikir supaya tetap mampu. Jadi memang tidak mudah untuk membuat sekolah yang model seperti ini ya. Kalau kita lihat sekolah-sekolah negeri ya, itu biasanya sekolah unggulan. Jadi unggulnya di mana? Itu bayarannya kan lebih mahal. Dia punya dana yang kuat. Banyak ekskul. Nah, di siswanya memang diarahkan masing-masing punya keahlian nanti. Kalau K13 ini standar kurikulum nasional. Jadi maka sekolah-sekolah, jadi ke depan kalau bangun sekolah, ya bangun sekolah harus ini plusnya apa? Baru bisa bersaing dengan sekolah yang sudah ada. Mungkin itu kalau ada pertanyaan lagi. Jadi artinya memang menerapkan metode-metode tersebut. Ya mungkin sekolah-sekolah umum sangat sulit kalau orang tua sudah bayar SPP, ya minta lagi ya susah ya. Nah, itu salah satunya progresif itu bisa mengadakan kerjasama dengan orang tua. Nah karena dia tahu orang tua juga sangat membanggakan anaknya. Kalau anaknya sukses kan, orang tuanya juga bangga. Nah itu yang digunakan oleh secara ilmiah dan teori itu dipakai untuk melibatkan keluarga. Ya, jadi Sarul ya, Sarul. Bagus pertanyaannya ini ya, supaya di akhir perkuliahan ini mendapat pengetahuan lebih dari mata kuliah filsafat pendidikan ini. Mungkin ke depan mata kuliah ini harus lapangan ya, praktik lapangan, survei. Sekolah-sekolah tertentu kita survei. Tapi sekarang akademik belum bisa juga mengadakan survei ya, praktik. Jadi memang filsafat pendidikan ini sekolah-sekolah tertentu harus jelas dia mau menerapkan aliran yang bagaimana. Kalau di standar ya K13 menerapkan kurikulum nasional mesti ada nilai plus ya. Itu saja. Mungkin ada yang lain, ada yang mau bertanya lagi. Baik Pak, terima kasih. Iya. Ya mungkin Sarul ke depan ingin buka sekolah yang bagaimana gitu kan, yang punya nilai tambahnya bagaimana, itu tujuan akhirnya, bagaimana menjelaskan masalahnya. Sekarang Palembang ini ya sekolah sangat maju, IGS punya gedung baru lagi di Mayoroslan itu ya, sampai 8 lantai. Itu
memang dirancang supaya sekolah itu kayak mall, menarik perhatian. Ini juga dipikirkan supaya siswa senang ke sana. Jadi kolam renangnya tapi kolam renang itu ada kecil, ada baca, makan, itu langsung bagus. Sudah pernah ke sana belum? Sekolah gedung baru IGS. Ya, kalau sempat jalan-jalan ke sana ya. Pak juga belum lihat iklannya ya, belum lihat wujud sekolahnya bagaimana ke depan. Mustika. Bagaimana Silakan Pak? lanjut. Lanjut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Mata kuliah ini filsafat banyak bertanya ya, ingin mencari tahu. Ini filsafat yang berpikir, mencari tahu. Ini ada dua teman yang mengangkat tangan dari Trimelinia dan Tiara. Mungkin bisa dimulai dari Tri. Saya mau apa? Oh ya, yang saya boleh berpendapat sedikit. Nah, di dalam buku mungkin bisa jadi masalah bagi itu karena dalam buku Philosophical Alternative in Education itu menyebutkan bahwa pendidikan progresif itu menekankan beberapa hal. Yang pertama itu pendidikan progresif hendaknya memberikan kebebasan yang mendorong anak untuk berkembang, aktif, kreativitas, dan ekspresi diri anak. Nah, mungkin itu kan dia menekankan satu poin itu. Mungkin itu dapat menjadi masalah bagi guru. Misalnya kayak gimana sih buat biar anak menjadi inisiatif untuk anak belajar, kreativitas, dan mengekspresikan diri anak itu mungkin salah satu jadi masalah. Nah, yang kedua itu di dalam bukunya itu juga yang kedua itu adalah segala jenis pengajaran hendaknya mengacu pada minat anak yang dirangsang melalui kontak dengan dunia nyata. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi masalah. Dan beberapa poin lagi yang disebutkan ini ada 6 poin. Yang ketiga itu pengajar progresif berperan sebagai pembimbing anak yang diarahkan sebagai pengendali kegiatan penelitian, bukan sekedar melatih ataupun memberikan banyak tugas. Nah, pada dasarnya tugas yang dimaksudkan ini kan belum diketahui tugas itu memiliki makna kan, yang tugas diberikan biar anak belajar atau apa kan. Nah, yang keempat yaitu prestasi peserta didik diukur dari segi mental, fisik, moral, dan juga perkembangan sosial. Yang kelima, dalam memenuhi kebutuhan anak dalam fase perkembangan dan pertumbuhannya, diperlukan kerjasama antara guru dan anak. Berarti bukan hanya berpusat pada guru, tetapi ada kerjasama interaksi antara guru dan anak. Yang keenam, seperti yang dijelaskan pada PPT, bahwa sekolah progresif yang sesungguhnya itu berperan sebagai laboratorium yang berisi gagasan pendidikan inovatif dan latihan-latihan. Nah, mungkin dari buku yang Philosophical Alternatives in Education ini kan menekankan 6 hal. Mungkin dalam penekanan itu akan jadi masalah dalam penerapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Trimelinia atas tambahannya mengenai tantangan guru dalam aliran progresivisme ini tadi ya. Nah, selanjutnya tadi Tiara mengangkat tangan. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Baik, Mustika. Saya ingin menanggapi dari jawaban Rizka Siva yang kekurangan aliran progresivisme. Nah, kekurangannya tadi kan Rizka Siva menyebutkan bahwa aliran progresivisme ini menekankan
menekankan pendidikan individu. Artinya aliran progresivisme ini tidak menerapkan diskusi kelompok ya. Halo Mustika. Ya, mungkin dari Rizka Syifa ada jawabannya. Bentar Mus, nyari dulu. Oh ya, bentar. Jadi tadi pertanyaannya, ini kan apakah di aliran progresivisme ini tidak mendukung kelompok ya, diskusi kelompok atau bagaimana? Kan tadi Rizka Syifa menyebutkan bahwa kekurangan aliran progresivisme ini yaitu aliran ini menekankan pendidikan individu. Nah, apakah aliran progresivisme ini tidak menerapkan diskusi kelompok? Apakah pembelajarannya itu individu? Oh ya. Tidak pernah misalnya ke kelompok. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman sekalian ada tanggapan mengenai pertanyaan dari Tiara tadi? Langsung dijawab saja ya. Oh ya. Progresivisme itu menerapkan sistem pembelajaran yang kolaboratif. Jadi ada diskusi kelompok di dalamnya. Begitu. Jadi jawabannya ada ya Tiara. Ini sebagai movement pergerakan sebagai metode ingin mengubah paradigma pembelajaran yang dulu yang lebih individual. Maka diterapkanlah progresif ini untuk sebagai adanya perubahan pendidikan yang lebih menunjang kolaborasi antar siswa. Seperti itu. Langsung saja dijawab. Nanti banyak baca ya. Itu sudah banyak. Kamu Google progresivisme in learning, in education, itu nanti dijelaskan. Dalam sejarahnya ada penjelasan. Nanti dibaca lagi. Supaya tidak panjang-panjang. Oke, silakan. Bagaimana Tiara, sudah mengerti ya? Iya Mustika, terima kasih. Iya, baik. Selanjutnya di kolom chat itu ada pertanyaan dari Dini Lavenia. Pertanyaannya, menurut tokoh Sigmund Freud, anak harus memiliki kebebasan berekspresi dan lingkungan pembelajaran yang terbuka. Menurut kelompok kalian, bagaimana bentuk atau contoh kebebasan berekspresi dan lingkungan pembelajaran yang terbuka yang dimaksud? Kalau menurut kami, menurut kelompok kami, bentuk atau contoh kebebasan berekspresi itu lebih kepada siswa itu mampu mengekspresikan, menyampaikan pendapatnya. Nah, lalu baik itu dia tidak setuju, setuju, dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan juga? Nambahin Mus. Ya, Rizka Syifa. Jadi kebebasan dalam berekspresi itu siswa itu bisa berkreasi, bisa kayak berkreativitas dia tuh dalam menjawab, memecahkan masalahnya. Jadi tidak selalu berfokus dari apa yang dijelaskan sama gurunya. Ya. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi atau bagaimana? Jika tidak ada, apakah Saudari Dini sudah mengerti? Sudah bisa dipahami jawaban dari kami tadi? Ya, terima kasih Mus. Tapi yang dimaksud dengan lingkungan pembelajaran yang terbuka itu bagaimana? Lingkungan pembelajaran yang terbuka ya? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan dari lingkungan pembelajaran yang terbuka.
Kalau saya search di Google, lingkungan pembelajaran terbuka itu bisa jadi metode pembelajaran di luar kelas atau outdoor study. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dari lingkungan pembelajaran yang terbuka tadi? Mungkin dari Rizka Syifa ada yang ingin ditambahkan? Kalau yang aku searching juga itu tuh pembelajaran lingkungan terbuka itu pendekatan pembelajaran yang dimana memberikan peluang munculnya berbagai penyelesaian strategi pada peserta didik. Nah, jadi punya banyak strategi. Nah, itu bisa juga dari jawaban Rizka Syifa tadi, pembelajaran terbuka itu merupakan banyak metode yang bisa diajarkan kepada siswa tadi ya. Nah, mungkin dari Dini, apakah sudah bisa dipahami dari maksud lingkungan pembelajaran yang terbuka? Atau ada tanggapan lagi dari teman-teman sekalian? Ya, Dini sudah menjawab, terima kasih. Di bawah saya anggap berarti sudah mengerti ya. Ada tanggapan dari Saudara Aidil? Oh, ada pertanyaan, maaf. Saya pernah membaca ada kalimat yang memuat progresivisme dianggap sebagai the liberal root of culture, kebebasan mutlak menuju ke arah kebudayaan. Itu yang dimaksud apa ya? Jadi pertanyaannya maksud dari kebebasan mutlak menuju ke arah kebudayaan. Seperti itu ya, Aidil? Mungkin dari mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanggapi dari pertanyaan Aidil tadi tentang kalimat yang memuat progresivisme dianggap sebagai the liberal root of culture atau kebebasan mutlak menuju ke arah kebudayaan. Mus mau ya? jawab. Ya boleh Rizka. Itu buat pertanyaan Aidil itu sudah ada di Word yang atau PPT tadi. Itu menjelaskan kalau misalnya arti hubungannya tuh kalau misalnya progresivisme ini bersifat fleksibel, tidak kaku, toleran dan terbuka, dan sering ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan dari pengalaman. Ya. Menjawab Aidil. Bagaimana Saudara Aidil? Atau teman-teman ada yang ingin menanggapi? Masih izin menambahkan sedikit, Mas? Iya, boleh. Nah, kan progresisme itu dihubungkan dengan the liberal of the culture. Nah, maksudnya itu adalah aliran progresisme ini sangat menghargai kemampuan seseorang dalam upaya pemecahan masalah melalui pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu atau peserta didik tersebut. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Wahyu atas tanggapannya. Untuk Saudara Aidil mungkin bisa dibaca nanti di makalah kami. Di situ juga sudah dijelaskan dari maksud the liberal root of culture. Bagaimana Aidil? Sudah bisa dipahami maksud dari kelompok jawaban dari Rizka Syifa dan Wahyu tadi? Ya, bisa dipahami. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman sekalian?
Apakah Ibu izin bertanya, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, bagaimana Ibu? Ya, gimana? Ini saya tambah dikit ya. Iya Pak. Jadi kaitan dengan si Adil tadi kebudayaan jadi progresif ini memang selalu berpikir bahwa pendidikan kita harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kita kelemahan di sekolah-sekolah di Indonesia ini, pertama mungkin kalau kita bisa lihat di Palembang, karena saya sebagai guru, saya tahu bahwa guru sangat diberi kebebasan oleh pihak sekolah. Jadi pimpinan sekolah kebanyakan sibuk di administrasi, itu dia masalah. Jadi mestinya kalau kita mau menerapkan progresif ini, tim pimpinan sekolah itu bisa mengontrol guru. Apa yang mau diajarkan? Apa progresnya apa? Apa hal yang baru? Nah, ini tidak pernah itu di wakil pak sekolah atau pak sekolahnya sibuk rapat tapi tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh guru. Ya, sekolah rata-rata seperti itu. Nah, mestinya ada tim yang mengatur. Maka kalau di sekolah IGS memang yayasan yang sibuk, kelas sekolah yang santai, ya. Yang ikut mikir. Itu yang disebut dengan lab pikir ilmiah, ya. Nanti lah kalau Anda 30 tahun akan datang, Anda jadi kepala sekolah, wakil pak sekolah bisa berpikir seperti itu, menerapkan teori progresif ini, mengontrol guru apa yang dilakukan oleh guru. Guru itu bikin LKPD. Apa mau penyesuaian dengan budaya yang ke depan ini. Nah, sekarang semua kebudayaan yang ke depan ini kan berpikir cepat. Berpikir cepat ya. Teknologi. Nah, apakah sudah penyesuaian di pembelajaran di sekolah itu mengarah ke anak untuk berpikir cepat seperti ini? Ini sekarang sudah berpikir sudah bukan 4 lagi lah, 5 ya. 5 itu istilah apa ya? Sudah bukan 4 lagi lah, 5 sekarang ya. Berpikir sangat cepat gitu ya. Itu saja mungkin Bu Fika. Nah, ke depan kita rancang lagi Bu Fika untuk mungkin ke kunjungan ke sekolah ya, ada survei. Ya Pak, amin. Semoga setelah COVID corona segera ya Pak. berakhir. Dan susun lagi era RPS-nya, supaya ada survei ke sekolah. Supaya mereka punya pengalaman bagaimana penerapan aliran-aliran ini. Mungkin kalau 3 aliran selesai dipaparkan baru bisa kita tarik ke situ. Ini baru aliran pertama nih ya. Mungkin 2 teman baru. Itu saja dari saya, Mas Tika. Mungkin dari Bu Fika. Baik, Pak, kalau dari saya. Fika ada komentar? Sudah Pak, mungkin Bapak bilang RPS tadi ya, menunggu COVID berakhir lah Pak ya, baru bisa kita laksanakan. Suaranya. Ini boleh menambahkan Pak sedikit? Halo, kedengaran suara Ibu? Kedengaran Bu. Ya, jadi untuk aliran ini nanti ada kaitannya ini, kamu harus pahami dulu yang ini supaya nanti lebih mudah memahami aliran esensial dan esensialisme dan perennialisme yang selanjutnya ya.
Karena dia secara sejarahnya juga saling berkaitan. Jadi harus paham dulu di progresivisme ini. Supaya kedepannya nanti nyambung. Forum diskusi tetap digunakan ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Boleh dilanjutkan diskusi yang sekarang ini di forum diskusi. Itu aja dari Ibu. Terima kasih Pak Samakim, Bu Novika. Itu tadi, baiklah itu tadi tambahan dari Bu Weni, Pak Semakim, dan Ibu Novika. Nah, untuk diskusi kita pada aliran progresivisme pada video conference ini mungkin dicukupkan sampai di sini saja. Baiklah, ya kesimpulannya mungkin akan dijelaskan oleh Nurmala Anissa. Baik, untuk kesimpulannya, secara garis besar aliran progresivisme itu muncul pada tahun 1800 di Amerika Serikat. Nah, kemunculan ini disebabkan karena anggapan dari masyarakat, terutama para pendidik, bahwa sekolah tidak bisa menyesuaikan perkembangan zaman yang ada di Amerika Serikat. Nah, aliran progresivisme ini merupakan suatu gerakan dalam bidang pendidikan dan ditunjukkan untuk memajukan perkembangan subjek didik dengan mengutamakan pendidikan yang berpusat kepada siswa atau biasa disebut student center. Nah, kelebihan dan kekurangan dari aliran progresivisme ini yaitu pertama, kelebihannya itu nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran dan terbuka, diberikan kebebasan untuk cara berpikir siswa, menjadikan anak didik berkualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab zaman peradaban baru. Nah, untuk kelemahannya yaitu pada aliran ini menekankan pada pendidikan individu, kelas sekolah progresif aktivis dibuat-buat dan tidak wajar, dan siswa merencanakan sesuatu sendiri, tidak bertanggung jawab atas hasil dari tugas yang dikerjakan. Filsafat progresif berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa ini tidak benar pada masa yang akan datang. Karenanya harusnya mempersiapkan para siswa untuk suatu masa depan yang tidak diketahui dengan cara membekali diri dengan strategi-strategi, cara memecahkan masalah yang akan membantu mengatasi tantangan-tantangan baru dan untuk menemukan kebenaran yang relevan. Sekian. Ya, baik, itu tadi kesimpulan dari Nurmala Anissa. Baiklah, itu saja video conference kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh bertanya tugas nggak, Bu? Boleh. Nah, untuk kan kami nggak bikin resume ini ya, Bu. Nah, itu tuh tempat tugasnya dibiarkan kosong atau kami isi makalah aja, Bu? Makalah aja. Tugas yang untuk kamu kan ada makalah sama ini. Oh ya, makalah. Oh, kami isi makalah ya, Bu? Makalah ya, Pak ya? Iya, makalah dia. Kelompok ini makalah. Kelompok kamu makalah. Ya. Nah, itu tuh di tugas 4 atau tugas 5 ya, Bu? Kalau kita isi di tugas... Tugas 5. Tugas 4 kosong berarti, Bu, yang untuk minggu kemarin. Tugas 4 kosong, ya. Iya, enggak apa-apa kosongnya. Enggak apa-apa. Oh, iya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ini kita akhiri ya, Bu, videonya? Iya, jadilah. Ya. Siang. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Pak, Bu. Bu ini isi absen ya. Gimana, Pak? Iya, Pak Weni, Pak, isi absen. Isi absen kehadiran ya. Iya. Baik, Pak. Oke, sampai minggu depan ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Pak, Bu. Yuk, sampai ketemu lagi.